Kia dimanapun kita berada. Mari semasih kita diberi kesempatan oleh Allah, semasih kita diberikan ruang oleh Allah, semasih kita diberikan waktu untuk Allah, mari kita gunakan 3 hal tadi: hati, pendengaran, penglihatan, untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Selawat dan beriring salam seluruh para nabi, berkhusus Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah yang membawa manusia dari jalan jahiliyah menuju jalan terang benderang, dari jalan kegelapan menuju jalan nurul mubin, cahaya. Itulah Rasulullah alaihi wasallam. Ya kan? Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, malam hari ini kita mengkaji kitab Al-Hikam dalam pendekatan tafsir maudhu'i atau tematik yang dipopulerkan tafsir tematik. Tapi dalam kajian kitab Hikam ini, saya ulang lagi, adalah kitab sebuah karya besar seorang sufi tasawuf namanya Ibnu Athaillah As-Skandari. Tema malam hari ini yaitu man ittala'a 'ala alladzina asrari ibad wa lam yatakhallaq bi rahmatil ilahiyyah kana itala'atuhu fitnata 'alaihi wa sababan jirri wal bawali ilaihi. Siapa yang mengetahui rahasia para hambanya namun tidak meniru sifat kasih sayang Tuhan, maka pengetahuannya itu menjadi ujian baginya dan sebab datangnya bencana. Jadi ada judul tema malam hari ini, kalau kita mengetahui hamba manusia, hamba Allah manusia di sekitar kita, rahasia dia, kejelekan dia, ya kan, keburukan dia, kekejian dia, kalau kita tidak mewarisi sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim Allah, maka itu akan menjadi ujian, bahkan fitnah. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, siapa yang mengetahui rahasia para hambanya tetapi tidak meniru sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang Tuhan, seperti menutup aib orang-orang yang berdosa, bersabar atas orang-orang yang zalim, memaafkan orang-orang yang bodoh, berbuat baik kepada yang berlaku buruk, dan menyayangi para hamba Allah, maka pengetahuan tentang rahasia hamba itu akan menjadi fitnah atau ujian baginya. Hal itu dapat mendorong melihat dirinya sendiri dan mengagungkan keadaannya, sombong dengan amalnya, dan congkak di hadapan orang lain. Inilah ujian yang paling besar baginya, bahkan dapat menjadi sebab datangnya bencana kepadanya, karena ia mengaku-ngaku memiliki sifat Tuhan dan menandinginya dalam hati kesombongan dan keagungannya. Inilah yang bencana yang paling besar, kehinaan dan peringatan yang paling keras. Diriwayatkan bahwa ketika Allah memperlihatkan kerajaan langit dan bumi kepada Ibrahim alaihissalam, ia mendatangi seorang laki-laki yang sedang melakukan maksiat terhadap Allah. Ibrahim pun berdoa, celaka orang itu, hingga ia pun binasa. Ibrahim lain mendoakan orang lain yang berbuat sama dengannya, maka semuanya pun binasa. Allah lalu berfirman kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kau adalah orang yang
orang yang doanya selalu dikabulkan. Janganlah kau doakan celaka hamba-hambaku dari hamba-hambaku. Ya. Mereka akan berbagi ke dalam 3 hal keadaannya. Seorang hamba lari, mereka bertobat kepadaku, dan aku pun menerima tobatnya. Kukeluarkan darinya nyawa yang bertasbih kepadaku, atau kebangkitan ia dan kehadapan kepadaku. Jika aku mau, aku memberinya maaf jika aku berkehendak. Aku menghukumnya jika aku berkehendak. Adapun mengatakan istilah sebab kenapa Allah itu memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu karena Allah begitu menyayangi hamba-hambanya seperti Nabi Ibrahim menyayangi anaknya. Kesimpulan, mukasafa adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid cara menyukuri adalah menutupi aib hambanya dan memaafkan. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, dalam kitab tema malam hari ini mengetahui rahasia hamba dan adalah cobaan bila tidak dikaruniai sifat rahmat. Iya kan? Tema malam hari ini. Sahabat-sahabat Facebookia, dari bayan keterangan dalam kitab Hikam bagian 2 halaman 3 ini, kita mungkin kebanyakan seorang kiai atau seorang ustaz atau seorang ulama atau seorang yang dituahkan atau orang yang dianggap baik, ya kan? Ketika kita ada orang hamba dan kita mengetahui hamba itu atau jamaah kita itu keburukan dia, ya kan? Keburukan dia itu bisa menghasilkan 2 hal, ya kan? Bisa menjadi ujian dan bencana ketika kita tidak mewarisi sifat dari Ar-Rahman, sifatnya Allah yang kasih sayang. Kita lihat di sekitar kita dalam beberapa tahun ini, atau di sekitar kita, atau di media massa, banyak sekali kita perhatikan ulama sama ulama menghujat, saudara sama muslim saling membuka aib masing-masing di negeri kita yang kita cintai hari ini. Kita lihat, kita menyaksikan di media, di Facebook, di TV-TV, di koran-koran, satu sama lain. Satu kiai menyalahkan kiai yang lain, satu kiai membuka aib kiai yang lain, satu habib membuka habib yang lain. Inilah terjadi di negeri kita, seperti jahiliyah. Kita mengetahui orang ini, mungkin di sekitar kita mengetahui rahasia aib orang ini. Kalau kita mengetahui ini, bahwa orang ini bersalah, orang ini punya aib, orang ini ustadz penipu, ustadz ini sesat, ajaran tidak benar, di negeri ini dibuka aib sebesar-besar. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, kita menghakimi saudara kita. Kita menghakimi ulama kita. Kita menghakimi kiai kita. Kita menghakimi ustaz kita. Kalau kita tidak diwarisi sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang, sifat menutup aib, sifat menutup memaafkan, sifat berbuat baik, sifat memaafkan ketika orang berbuat buruk dengan kita. Inilah sifat kasih sayang Tuhan.
Ketika kita melihat di tontonan di media massa atau di sekitar kita, tetangga kita, kalau kita tidak mewarisi sifat Ar-Rahman, sifatnya Allah, maka ini akan menjadi ujian, menjadi bencana kita. Karena kita akan merasa lebih baik daripada orang itu, karena kita merasa lebih benar dari orang itu yang kita saksikan hari ini. Bahkan kita mengatakan, saya lebih suci, saya lebih sombong. Kalau ini terjadi dengan kita, kalau ini terjadi di ulama kita satu sama lain, kalau ini terjadi di kiai kita satu sama lain, kalau ini terjadi di habaib kita, kalau ini terjadi dengan diri kita masing-masing, maka ini akan terjadi bencana. Maka dalam penjelasan kitab hikam ini, jika kamu mengetahui rahasia hamba adalah cobaan bila tidak dikaruniai sifat kasih sayang, mari kita tanya kitab kita, mari kita kaji kitab kita. Semurni itulah kita menghakimi orang-orang membuka aibnya. Jangan-jangan kita tidak murni, padahal kita mengkaji kitab dari awal. Kita dipondokkan pesantren bertahun-tahun, kita belajar kitab bertahun-tahun, kita belajar membaca, memahami Al-Quran, kita kuliah sampai ke dokter. Cuma satu kata Allah, baca kitabmu. 17 Al-Isra ayat 14. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 14. Bacalah kitabmu. Baca kitabmu. Kita bertahun-tahun di pondok pesantren. Ada yang 20 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 50 tahun. Kuliah di S1, program doktor, sampai ke sarjana agama. Dari kiai, dari ulama, dari habaib. Satu kalau Allah, baca kitabmu. Kita lebih sibuk membaca kitab orang lain, kita lebih mengkaji orang lain. Padahal Allah perintahkan, Iqra, perintah fi'il amr, baca kitabmu. Iqra kitabaka kafa binafsi. Kau baca kitabmu, saudaraku. Kau baca dulurku kitabmu. Kita bertahun-tahun mondok pesantren, kita bertahun-tahun belajar kitab, segala kitab di dunia, di kampus, sampai gelar kita profesor dan penemu buku. Cuma satu Allah perintahkan kepada kita, baca kitab kita. Kita disibukkan, saudara-saudara, lebih suka membaca kitab orang lain, membuka aib orang lain. Padahal kita lupa bahwa kita diperintahkan Allah, Iqra kitabaka kafa binafsi. Baca kitabmu, cukup dirimu menghisapnya. Surat 17 Al-Isra ayat 14. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, kalau kita tidak sengaja mengetahui saudara-saudara kita aibnya, ya kan? Kalau kita tidak mewarisi sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang, sifat memaafkan, sifat menutup aib, sifat menahan keburukan orang menzalimi kita, itu akan menjadi ujian, itu akan jadi bencana buat kita. Kita hari ini di media, di Facebook, di TV, ditontonkan satu sama lain, saling menghujat, membuka aib masing-masing. Padahal yang kita rebutkan adalah kebenaran. Saudara-saudaraku, kenapa Allah mengatakan, ya kan, jika kamu bersyukur kepadanya adalah dengan menutupi aib hambanya dan memaafkan. Sampai salah satu ciri orang yang bertakwa itu, ciri orang beriman itu, agar menutup aibnya. Mari kita buka dalam Al-Quran.
Surat 49 Al-Hujurat ayat 12. Ayat berapa? Ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 49 Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman, bukan hai manusia. Atau hai manusia yang di dalamnya sapi. Tapi yang dipanggil orang yang beriman. Kalau kita beriman dengan Al-Quran, kita beriman dengan adanya Allah, kita beriman adanya air, kita beriman qadar dan qadir, beriman kepada hari kiamat. Hai orang beriman. Apa perintah Allah? Lanjutkan. Hai orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, kecurigaan. Sesungguhnya Allah, hai orang beriman, wahai kiaiku, wahai ulamaku, wahai ustadku, wahai habaibku, wahai saudaraku yang beriman. Allah mengingatkan di surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman. Lanjutkan. jauhilah kebanyakan dari prasangka, kecurigaan. Jauhi prasangka dan kecurigaan. Kalau kita ditontonkan di media televisi, media dan ditontonkan di Telegram kita, di WA kita, saling mencurigai, saling berprasangka, saling memperolok, bencana di negeri ini. Teruskan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, kecurigaan. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Hati-hati, negeri ini, bangsa ini, negeri yang tercinta ini ditontonkan hal-hal apa? Apa ulang lagi? Dan cari-cari kesalahan orang lain. Ditontonkan di media, ditontonkan di Facebook, ditontonkan di YouTube, dibesarkan, dipublikasi. Kalau negeri ini, hati-hati dengan bencana. Kalau doyan masyarakatnya, doyan kiainya, doyan ulamanya, doyan habaibnya, disiarkan di Facebook, disiarkan di YouTube, mencari-cari kesalahan orang lain. Lanjutkan. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Kalau hari ini negeri yang kita cintai, rakyatnya, ulamanya, kiainya, pemerintahnya, anggotanya lebih suka mempelajari, mempertontonkan ke generasi kita, memperolok satu memperolok. Hati-hati negeri ini. Lanjutkan. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi penyayang. Ayo, yang kita ajarkan ke anak cucu kita, para kiai. Ayo, para habaib, ajarkan saudara kita, ajarkan ke anak cucu kita, ajarkan generasi muda. Bertakwa kepada Allah. Bukan memperolok Allah. Bukan satu lain menghujat orang lain. Bukan satu lain membuka aib saudara sama mukmin. Karena kita di bumi ini numpang. Mulutmu numpang, tanganmu numpang, lidahmu numpang. Tahu numpang kan? Tahu jamaah Facebook numpang. Hah? Itu pun numpang. Lu nggak bayar. Pernah kita bayar lidah kita yang ditumpangkan oleh Allah kepada kita? Pernahkah dua mata ini melihat aib orang lain? Ini juga ditumpangkan oleh Allah. Pernah engkau bayar? Pernahkah dua bibirmu? Itu juga numpang, lo gak bayar. Bahkan ayat-ayat yang kau sampaikan, hadis-hadis yang kau sampaikan, bukan punya lo. Itu tumpangan. Ya enggak? Itu enggak bayar. Bahkan hari ini pun
kita satu sama lain masih hutang dengan Tuhan hari ini, menghirup oksigen, mengambil ini udah air 5 juta satu hari sudah engkau bayar. Hari ini kita ini masih baik, masih punya utang dengan Tuhan. Setiap kau tarik napasmu, oksigen udara itu yang kau tiap hari kau tiup 24 jam itu satu hari dihitung dengan matematikanya 5 juta sudah kau bayar. Belum. Maka Tuhan mintakan kita baca kitabmu. Kalau kita baca, kita jangan sibuk. Kalau kita baca, kapa binafsi, baca kitab. Maka ajarkan dulur-dulur kita, para kiai, para habaib, para ustadzku, ajarkan saudara-saudara kita, ajarkan generasi muda agar bertakwa. Maka perintah Allah apa? Bertakwalah kepada Allah, bukan berprasangka. Bertakwalah. Di khotib setiap Jumat kita diajarkan takwa. Apa isi takwa itu, bro? Ini belum terrealisasi. Takwa itu apa? Terangkan wahai guru-guruku, terangkan wahai ustadz-ustadku, wahai kiai-kiaiku, ulama-ulamaku, terangkan takwa itu sendiri agar anak cucumu ini mengerti takwa itu, agar tak jadi prasangka, agar tidak terjadi mencari kesalahan orang lain. Apa takwa? Allah memerintahkan itu, dan diperintahkan oleh Allah selalu banyak mohon ampun, muhasabah, membaca diri, bukan sibuk mencari, menghitung dosa orang lain. Coba ulang lagi surat 49 Al-Hujurat ayat 12. Kalimat terakhirnya itu perintah Allah itu, dan kalimat awalnya larangan Allah. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman. Hai manusia yang bertuhan. Hai ulama yang bertuhan. Hai ulama yang beriman. Hai para kiai yang beriman. Hai habaib yang beriman. Wahai dulurku yang beriman. Kalau kita yakin dengan adanya Al-Quran, lo yakin adanya hari kiamat, lo yakin hari itu pembalasan itu ada, ngapain lo repot? Tuh ngapain orang beriman tuh? Lanjutkan. Jauhilah kebanyakan dari prasangka kecurigaan. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi penyayang. Bertakwalah kepada Allah. Perintah Allah untuk bertakwalah kepada Allah. Pertanyaan takwa itu Allah itu apa? Biar tidak timbul mencari kalian, mari kita tanya dengan Allah. Takwa itu apa menurut Allah? Surat 3 Al-Imran ayat 133 134. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Mari kita ajak saudara kita belajar untuk menafkahkan harta lapang sempit. Terus, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Mari kita ajarkan keluarga kita, dulur-dulur kita, saudara-saudara kita, anak muda kita, agar selalu mengurangi sifat marah. Ini bawaannya marah aja bangsa ini, masih aja kurangi. Sampaikan terus. Dan memaafkan kesalahan orang. Mari kita ajak memaafkan. Terus, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Inilah yang diingatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah. Wahai ulama, kiai, para habaib dan dulur-dulurku, ajarkan anak bangsa ini, ajarkan negeri ini mengurangi dari sifat prasangka, mencari-cari, membuka aib satu sama lain. Kenapa? Kalau kita tidak mewarisi sifat kasih sayang Tuhan, sifatnya Tuhan, maka mengetahui aib saudara kita, mengetahui kelemahan saudara kita, jangan-jangan bukan sekedar untuk mengingati, tapi kita membuka secara publik, membuka aib. Padahal itu akan menjadi ujian, akan menjadi sombong, merasa hal lebih baik. Makanya Allah mengatakan sabar dan memaafkan itu ibadah utama. Surat 42 ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42 ayat 43. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Sabar dan memaafkan itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Kenapa? Karena Allah mewarisi sifat memaafkan. Orang yang mempunyai sifat memaafkan berarti dia mewarisi sifat Tuhan kasih sayang. Orang yang biasa selalu dianiaya, dia tetap memaafkan dan mengampuni, dia diwarisi sifat Allah dan kasih sayang. Mari saudara-saudaraku, dalam kitab hikam ini, dalam kajian kitab hikam ini, di bab 2 bagian halaman 3, jika kamu mengetahui rahasia hamba adalah cobaan bila tidak dikaruniai sifat rahmat. Man itala'a ala asraril ibad walam yatakhallaqo birrahmatil ilahiyah kanat ittala'a fitnatan alaihi wa sababan jirran waba ilaihi. Kalau kita mengetahui aib saudara-saudara kita, kalau tidak mewarisi sifat Tuhan kasih sayang, maka kita tidak punya sifat memaafkan, sifat menutup aib saudara. Tapi kita hari ini ditontonkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang generasi anak cucu kita, satu sama kiai berhujat, saling membuka aib. Para habaib sama habaib, para kiai saling membukakan aib, saling menjelek-jelekkan, saling menghujat satu sama lain. Negeri ini akan terjadi bencana gara-gara ini, karena ini dipertontonkan, dipublikasi, ya kan? Karena kita membuka aib saudara kita karena kebencian. Kita mencari kesalahan saudara kita, kebencian. Maka kalau kita membuka rahmat daripada rahasia Allah, itu luar biasa. Saudara-saudaraku, sahabat Facebookia, dimanapun kita berada, tidak ada manusia ini yang suci kecuali Allah Sang Maha Suci. Mari kita buka surat 53 An-Najm ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 53 ayat 32. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Tuhanmu maha luas ampunannya. Terus? Dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah
dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi yang mengetahui, jangan mengatakan dirimu suci. Tuhan memerintahkan ke kita di surah An-Najm ayat 3, jangan mengatakan dirimu suci. Hari ini tidak ada yang mengatakan diri suci. Tapi ketika dia mencari kesalahan Allah, mencari kesalahan orang lain, menghujat, membuka, karena dia merasa dirinya lebih baik, lebih benar, dan lebih suci. Maka salah satu ibadah yang diutamakan oleh Allah, sabar dan memaafkan. Maka di nilai ajaran takwa itu poin-poinnya memaafkan saudara kepada saudaramu yang lain, ya kan? Memaafkan saudaramu yang lain. Itu kalau kita lihat dalam poin-poin takwa, memaafkan saudaramu. Ketika kau memaafkan saudaramu, sesungguhnya Allah mengampuni dosa. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, iblis, kenapa dia tidak mau sujud dengan Adam ketika itu? Karena iblis mengetahui kekurangan Adam. Kenapa iblis tidak mau sujud dengan Adam? Karena iblis tahu kekurangan, aibnya Adam. Maka ketika perintah Allah, hai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka di antara malaikat itu tidak ada tidak sujud. Itulah sebut iblis. Kenapa kata Allah, kamu tidak mau sujud wahai iblis, kata Allah? Karena aku diciptakan dari api, sedang Adam dari tanah. Karena aku lebih baik daripada Adam. Karena iblis merasa dirinya lebih baik. Kenapa iblis tidak sujud? Karena iblis tahu kekurangan, kelemahan daripada Adam. Kekurangan dan tidak taatnya. Karena kita salah satunya tidak menerima salah satunya itu. Kita ingat cerita perjalanan Musa alaihissalam dengan Khidir. Musa seorang nabi yang ketika itu menegakkan wal haq dan batil. Kalau bahasa kita wa'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya wal munkar, yaitu mencegah kemungkaran. Ya, itu Musa. Musa itu kalau melihat sesuatu kezaliman, dia ngamuk. Kemungkaran. Dia nggak suka kemungkaran atau kezaliman. Itu Musa. Karena Musa melihat dari matanya, ya, ketika melihat kemungkaran itu salah. Ketika kita melihat sesuatu kekejian, salah ketika itu. Karena Musa itu orang yang berkomitmen A, B, ya kan? Tapi Allah mengajarkan ke Musa, apa yang kau lihat itu belum tentu benar. Apa yang kau lihat, apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar belum tentu benar. Mari kita belajar bagaimana Allah mendidik Musa tentang sebuah kebenaran dari cerita Khidir. Mari kita renungkan ayat ini. Jangan-jangan apa yang kita lihat, yang terjadi di negeri ini, yang kita lihat ternyata zalim, sesat, kafir, tidak benar. Itu dalam pandangan kita tidak. Jangan-jangan kita memandangnya seperti Musa. Ya, seperti itu. Maka Musa diingatkan oleh Allah dan diceritakan di dalam Al-Quran, diceritakan kepada para nabi sesudahnya, diceritakan kepada Nabi Muhammad alaihissalam
cerita ini. Dan cerita ini diulang lagi ke kita. Apa yang kita lihat belum tentu benar. Walaupun pada kita lihat itu salah. Mari kita buka di dalam Al-Quran. Surat 18 Kahfi ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 18 Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar? Ilmu yang benar, kata Musa. Boleh aku ikut kau, kata Musa. Ajarkan ilmu yang paling benar. Terus? Di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Terus? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Maka berjalanlah keduanya, hingga tak kala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu, yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Kesalahan besar. Jadi si Khidir melubangi perahu itu orang miskin. Terus itu dalam pandangan penglihatan Musa salah. Dalam pandangan dia jelas salah, ya kan? Terus dia Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalanlah keduanya, hingga tak kala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Mungkar, ya kan? Kita melihat kemungkaran, kita melihat kezaliman dengan mata kita, itu belum tentu benar. Itu yang terjadi dengan Musa. Jadi, saudara-saudaraku, para kiai, para habaib, para ustaz, dimanapun, kita mondok pesantren bertahun-tahun, belajar kitab agama. Terus selesai dari pesantren, kita kuliah di Mesir, di mana-mana, di luar negeri, ya kan, sampai kuliah di luar negeri, sampai kita kuliah agama lagi, sampai gelar kita seorang dokter, bahkan profesor, ya kan. Apakah kita mondok pesantren sampai kita bergelar dokter dan penemu hanya untuk belajar agama, mengikuti cari kesalahan orang lain? Apa kita mencari-cari membuka aib orang lain, merasa kita lebih baik? Kita belajar mondok bertahun-tahun. Orang tua kita yang menyekolahkan kita di pondok, dikuliahkan sampai gelar dokter, pasti niat orang tua kita agar kita bisa hidup di dunia ini dengan baik, tidak pernah bermasalah. Minimal kita bisa membaca diri kita, kesalahan kita.
Kita belajar kitab tumpukan begitu banyak buku-buku. Cuma satu kata Allah. Baca kitab kita. Iqra kita baca. Kafa binafsi. Baca kitabmu. Cukup dirimu sendiri. Kita belajar ilmu agama, mondok sampai gelar perwira. Cuma satu Allah pinta dengan kita. Orang tua kita pinta. Lebih banyak kita disuruh membaca aib kita sendiri. Bacaan kita sendiri. Jangan-jangan kita ada lumuran dosa yang tidak tahu. Kalau pepatah peribahasanya, pepatah, ya kan? Semut di ujung laut tampak olehmu, tapi gajah di depan matamu tak mau lihat. Jangan-jangan kita pintar, kita hebat menganalisis kitab orang lain, tapi kita sudah melupakan membaca. Iqra kita baca. Kafa binafsi. Kita lupa hakikat kita belajar ilmu agama. Hakikat dari kita belajar mondok pesantren bertahun-tahun. Hakikat kita kuliah di Universitas Islam sampai ke luar negeri. Cuma satu Allah pinta. Baca kitab kita. Ulang lagi, Cak. 17 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 Al-Isra ayat 14. Bacalah kitab. Baca kitabmu. Sudah bisa kau mengukur dosamu? Sudah bisa mengukur dosamu? Sudah pernah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu? Sudah kau bisa hitung? Sudah banyak pahala kau? Sudah baca kitab kita. Ulang lagi saja. Bacalah kitabmu. Baca kitabmu, bukan baca kitab orang lain. Tidak ada perintahnya. Baca kitab orang lain, tidak ada. Kitabmu, aibmu, agar lebih terbuka. Jangan-jangan kita ini berdosa di mata Tuhan. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Jadi, jangan-jangan kita tidak pernah menghisap dirimu sendiri. Seharusnya semakin kita bergelar tinggi, semakin kita bertahun-tahun mondok, cuma satu. Kita lebih disibukkan mas'ulin an muhasabah nafsihi. Kita disibukkan dengan menghitung-hitung aib kita, menghitung-hitung dosa kita. Muhasabah. Ini yang kita lupakan. Saya dulu mondok 8 tahun. Terus dakwah. Terus saya kuliah S1. Terus kuliah di Magister Quran Tafsir. Belajar kita. Setelah saya renungkan satu ayat ini, mau saya berkesan. Surat 17 Al-Isra ayat 14. Iqra kita baca. Kafa binafsi. Bacalah kitabmu, Zan. Cukuplah kau menghisap. Kau jangan sibuk ngurusi orang lain, kitabnya orang lain. Nanti tidak ada waktu kau baca kitab ini. Kalau waktu kitab kita kau nggak lupa, lu baca kitabmu itu dan menghisapnya, nanti ada kitab ini datang kepada kita. Bisa datang kepada kita saat kita tidur tidak bangun lagi, saat kita bekerja tidak bangun lagi, saat kita sibuk membuka kitab orang lain, ternyata kitab ini datang kepada kita dan waktu sudah terlambat. 42 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42 ayat 17. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Kalau kitab kebenaran, wa nazala kitabil haq wal mizan. Kitab yang benar itu kitabmu yang kamu baca itu dipertanggungjawabkan. Kalau timbangan sudah datang, maka terjadi apa? Lanjutkan. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Kalau kiamat sudah datang, kitab sudah datang, kitabmu yang kamu bawa itu lupa kau bacakan, dan datang waktu itu, maka
kau tak mampu baca kitab. Kalau kitab ini sudah datang kepadamu, kau disibukkan membaca kitab orang lain, membuka kitab orang lain, tapi kitabmu kau lupa baca, kau lupa muhasabah kitabmu. Maka ketika kematian itu datang, sakratul maut itu datang, baru sadar. Saudaraku, karena kematian bukan sesuatu yang jauh, tapi kematian lebih dekat dari cita-citamu. Kematian lebih dekat daripada apa angan-anganmu. Kematian lebih dekat apa yang kau cita-citakan. Maka sebelum kematian itu datang, sakratul maut datang, lu baca kitabmu, kau disibukkan muhasabah kitabmu. Berapa besar kau berbuat untuk Allah, seberapa besar kau mengabdi kepada Allah, seberapa besar kau bikin dosa dengan Allah. Tapi ketika sakratul maut itu kau lupa membaca, maka Allah akan membacakan kitab itu ketika sakratul, maka kau tak mampu membacanya dan menghitungnya. Surat 50 Qaf ayat 17 sampai 20. Ini terjadinya. Maka saudaraku, para kiai, para habaib, para ustadku, sebelum kita disibukkan membaca kitab orang lain, disibukkan hal-hal itu, mari kita sibukkan membaca kitab diri kita. Kesalahan kita sendiri, muhasabah, iqra, kita baca tapa binafsi sebelum hari ini datang. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 50 Qaf ayat 17. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, sebelah duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Datang sakratul maut sebenarnya. Datang sakratul maut sebenarnya bisa malam hari ini, bisa. Karena sakratul maut datang kepada lo lebih cepat daripada angan-angan dan cita-citamu. Lanjutkan. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Lari? Kenapa kamu lari? Kamu sibuk urusi orang lain, kamu sibuk membaca kitab orang lain, kamu sibuk membaca aib orang lain, kamu sibuk mencari kesalahan orang kitab orang lain. Kamu tidak sibuk membaca kitabmu. Iqra, kita baca. Kau tidak sibuk itu. Tapi datanglah pada waktu itu sakratul maut. Sakratul maut sebenarnya baru tahu kau perintah Allah untuk baca kitabmu. Lanjut. Dan ditiupkan sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Terus? Lanjutkan. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dalam hal ini. Lalai, sibuk ngurusi kitabnya orang lain. Kitabnya orang lain, nggak pernah baca kitab diri sendiri. Terus? Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya. Inilah catatan amalnya. Terus? Yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Yuk, mari kita sibuk mencatat kitab kita di setiap kita bangun tidur sampai kita tidur. Mari kita hitung berapa dosa yang kita lakukan dalam satu hari. Ya, satu hari. Mari kita sibuk. Amal perbuatan keji yang mana yang kita dominan kita lakukan dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu tahun sebelum datang sakratul maut. Jadi sahabat-sahabat Facebook, inti dari pembelajaran Allah, seluruh para nabi diperintahkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, intinya cuma satu: baca kitab. Cukuplah dirimu mengisapnya. Iqra kitabaka kafa binafsi. Baca kitab. Cukup dirimu mengisapnya. Inti daripada
Bertahun-tahun kita mondok, sekolah sampai tinggi-tinggi, mengetahui sampai ilmu sampai ujung langit, mengetahui buku-buku yang lain. Cuma satu perintah Allah, ikra kitabaka kafa binafsi, baca kitab kau, cukuplah dirimu mengisapnya. Kalau basuh memang baca kitab kau tuh, oi, sebelum kau dibacakan, baca kitab kau, dan cukup kau mengisapnya. Kalau kita mengerti, jangan suka membaca kitab orang lain. Inilah makna dari kajian malam hari ini. Jika kita mengetahui rahasia aib hamba kita, itu bisa menjadi ujian dan peringatan, dan kita bisa merasa lebih baik mana surga. Tapi hari ini, dalam beberapa tahun ini, ya kan, dan hari minggu-minggu ini, kita banyak ditontonkan generasi ini saling buka-buka aib, saling hujat menghujat, saling sesat menyesatkan, saling salah menyalahkan. Siapa diri kita ini sebenarnya? Apakah Tuhan menurut kita? Padahal Rasulullah, para nabi itu cuma tugasnya jelas, memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Tugasnya Rasulullah itu, para nabi itu, memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Memperingati bukan menaboki, memperingati bukan menyesatkan, memperingati bukan mengatakan orang lain sesat, memperingati, ya kan, dan memberi kabar gembira. Tugas Rasul dan Nabi memperingati dan memberi kabar gembira. Kita sebagai ulama, sebagai seorang kiai, pewaris para nabi, tentu tahu tugasnya, yaitu memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Memperingati bukan menghujat manusia, memperingati bukan mengkafirkan orang, memperingati bukan mengatakan orang itu sesat, memperingati bukan mengkafirkan orang lain, memperingati bukan mengatakan orang lain, membuka aib orang lain, tapi memperingati, hanya memperingati. Kenapa? Karena Tuhan tahu, yang memberi petunjuk, yang memberi hidayah itu Allah. Sampai Rasulullah alaihi wasallam turun ayat surat 6 ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 Al-An'am ayat 33. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Hari ini mungkin saudara-saudaraku sesama muslim beriman, ulama, kiai sedih dengan kelakuan ada ulama-ulama, kiai-kiai dengan tidak sesuai dengan ajaran daripada sunnahnya Rasulullah, sunnahnya para Rasul dan para Nabi. Apa kata Allah? Janganlah kamu bersedih hati. Jangan bersedih, biarin. Tapi kita nggak boleh menghujat orang, mau ke aib orang nggak boleh. Biarin, Tuhan tahu itu kok. Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu. Dia tidak dustakan kamu, dia dustakan Allah. Kalau kamu tersinggung, berarti kamu merasa Allah dong. Dusta. Dia mendustakan Allah. Dan ini turun wahyu surat Al-An'am ayat 33 pernah turun ke Nabi, pernah turun kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, jangan kau sedih mereka menghujatmu. Mereka tidak mendustakan kau ya Muhammad, tapi dia mendustakan aku, kata Allah. Ulang jawabnya. Sesungguhnya kata Allah, kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi yang merasa didustakan Allah, yang merasakan diingkari Allah. Jadi para saudaraku, para kiai, para ustaz, para habaib, para saudaraku semuanya, hari ini dengan kejadian ini kita tidak boleh. Kita diperintahkan oleh Allah cuma
memaafkan, mewarisi sifat rahmat, tidak boleh muka aib. Tuh Allah tuh maha tahu. Dia bukan dustakan agama kita, dia dustakan kamu bukan, tapi dustakan Allah, mengingkari ayat-ayat Allah. Makanya tugasnya para nabi dan rasul, tugasnya cuma dua: memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Kalau kita pewaris para nabi dan rasul, tentu tahu kita cuma batas memperingatkan. Ketika orang diberi peringatan nggak mau, diberi tahu nggak mau, ya apa kata Allah? Jangan kau bersedih, jangan kau kecewa. Mereka bukan mendustakan kaum muslim, bukan mendustakan orang beriman, bukan mendustakan para kiai, bukan mendustakan para habib, tapi dia sedang mendustakan Allah. Dan Allah punya iqab sendiri. Kita sebagai sesama muslim, sebagai orang beriman, saling mengingati, bukan menghujati. Mengingati bukan memaksa. Nabi Muhammad 13 tahun memberi peringatan, dilempar kotoran, dihujat, tapi selama 13 tahun di Mekah, ya kan, sampai 13 tahun berdakwah di Mekah, ditolak, dilempar kotoran, memberi peringatan. Rasul tidak ngamuk-ngamuk, sampai suatu ketika timbullah namanya Yaumul Marhamah. Sampai paman Rasulullah meninggal, Khadijah meninggal, turunlah namanya Yaumul Marhamah, hari kesedihan. Sampai Allah memerintahkan kepada Jibril, Jibril tanya kepada Muhammad, kenapa bikin dia sedih? Kenapa kekasihku sedih? Wahai Jibril, tanyakan kepada Muhammad. Maka Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kenapa kau bersedih? Apakah perlu gunung Uhud ini saya lemparkan kepada orang kafir yang selama 13 tahun menghujatmu, melempari kotor yang tidak menerima peringatan-peringatanmu? Apa jawaban baginda kita, Rasulullah kita? Wahai Jibril, sampai kepada Tuhan, tidak perlu gunung Uhud itu kau lemparkan kepada orang kafir, ya kan? Karena mereka belum mendapatkan peringatan dari Allah. Lalu Jibril menyampaikan itu kepada Allah, wahai Allah, ternyata hambamu, kekasihmu Rasulullah tidak mau gunung itu dilemparkan kepada orang kafir. Kau tanya lagi, wahai Jibril, kepada kekasihku tuh, biar dia tidak sedih lagi. Maka Jibril datang lagi kepada Nabi Muhammad, wahai ya Muhammad, bagaimana pengobat lukamu yang mengobati sedihmu itu? Apakah perlu gunung Uhud ini kau jadikan gunung emas untuk membantu dakwamu? Apa jawaban Muhammad? Nggak usah Jibril, kau sampaikan, aku nggak butuh gunung emas, nggak butuh gunung itu kau jadikan emas untuk membuat kamu biar mengobati sedihnya Rasulullah. Lalu apa kata Jibril kepada Nabi? Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, saya itu sedih kalau aku tidak menepati janji-janjiku dengan Allah. Kita sebagai manusia, sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ustaz, pasti kita punya janji-janji dengan Allah. Rasulullah menangis, hanya ingin menepati. Rasulullah sedih, dia takut dalam syiar dakwahnya itu tidak memenuhi janji-janjinya dengan Allah. Maka Jibril menyampaikan kepada Allah, wahai Allah, ternyata hambamu, kekasih Muhammad, dia sedih, dia takut kalau janji-janjinya kepadamu itu dia ingkar. Wahai Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad, bawa dia ketemu saya. Begitu sejarah Isra Mi'raj itu. Jadi Rasulullah itu tahu kerjaannya, memberi peringatan dan memberi kabar gembira, bukan menghujat, bukan menghakimi. Karena Rasulullah tidak layak untuk, tidak boleh menghakimi. Tugas fungsinya dia tahu. Hari ini kalau kita pewaris Nabi, pewaris Rasulullah, jelas tahu, ya kan? Tugas kita memberi peringatan bukan menghujat. Tugas kita memberi peringatan bukan mencari kesalahan orang lain. Tugas kita memberi peringatan bukan menyesatkan orang lain. Tugas kita memberi peringatan bukan mengkafirkan orang lain. Itu jelas. Dan mulai kabar gembira. Mari saudara-saudara, ya kan?
dalam kajian kitab Hikam ini, memberi pelajaran dari kalangan Ibnu Athaillah. Kalau kita sebagai hamba Allah mengetahui saudara kita, hamba kita dengan kejelekan, dengan tingkah lakunya, maka kalau kita tidak mewarisi sifat kasih sayang Tuhan, maka tentu kita buka aib mereka. Tentu kita tidak akan memaafkan saudara kita. Tentu kita tidak akan berbuat baik kepada dia. Mungkin kita tidak akan memaafkan karena dia berbuat buruk kepada kita. Mungkin kita tidak memaafkan karena dia mendustakan agama kita. Kalau kita tidak mewarisi sifat rahmat Tuhan. Tapi kalau kita memiliki sifat rahmat Tuhan, walaupun tahu aib saudara kita, kita tetap tutup aib dia sampai memperingatkan dia. Kita maafkan dia karena kezaliman dia. Dia sedang mendustakan agama kita, keyakinan kita. Kita tetap memaafkan. Kalau kita memiliki sifat rahmat. Tapi kalau kita tidak memiliki sifat rahmat kepada kita, akan menjadi ujian, akan menjadi cobaan buat kita, dan menjadi bencana buat kita. Kita akan merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa lebih sombong, merasa lebih baik daripada orang itu. Maka ini bencana buat kita. Mari saudara-saudaraku, kita malam hari ini kita belajar kitab, kita belajar agama bertahun-tahun sampai gelar profesor doktor ilmu agama. Salah satunya perintah Allah, Iqra kitabaka kafa binafsi. Lebih banyak kita membaca kitab kita, lebih banyak muhasabah kitab kita. Jangan-jangan dosa kita lebih besar, jangan-jangan aib kita jelek, jangan-jangan aib kita di mata Allah jelek sekali. Karena hari ini, karena kasih sayang Allah, masih Allah sempatkan, masih Allah beri kesempatan kita. Maka hari ini, malam hari ini, kita masih ditutup aib-aib kita karena kasih sayang Allah. Itu saja yang malam hari ini saya sampaikan. Doakan agar kita sehat selalu. Doakan agar kita diberi kesempatan oleh Allah untuk baca kitab. Terima kasih. Saya minta maaf lahir batin. Semoga pertemuan malam hari ini menjadi satu faedah pertemuan di program Ojan Obrolan Jejak Al-Quran dalam halaman kajian kitab Hikam, ya kan, yang sungguh luar biasa.